Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana orang yang mendapat hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Esa, tidak ada duanya. Tetapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan umur panjang hingga sampai pada hari ini. Mudah-mudahan umur yang telah diberikan itu telah kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan apa yang disuruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang susah payah berdakwah di kalangan orang Quraisy, seperti yang pernah kita ceritakan pada malam Sabtu yang lalu. Hadirin berbahagia, kemarin kita semua berkumpul di Masjid Raya Baitur Rahman seperti hari raya, seperti ada acara besar. Kita memperingati 20 tahun peristiwa tsunami. Banyak teman-teman kita yang telah pergi di waktu tsunami. Ada yang tenggelam, ada yang patah kakinya, ada yang luka dan sebagainya. Itu semuanya peristiwa yang perlu kita ingat dan kita selamat. Mudah-mudahan keselamatan yang diberikan kepada kita dapat kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hari lagi kita akan pergantian tahun. Sebenarnya orang Islam ada tahun sendiri. Dulu pernah diupayakan kalau tulis surat tanggal tahun Qamariyah lebih duluan ditulis
dan baru tahun miladiah di bawahnya. Tetapi kejadian menunjukkan bahawa kita lebih ingat tahun miladiah ketimbang tahun hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin kita ulang kembali? Artinya kita mendahulukan bulan hijriah ketimbang bulan miladiah. Mari kita usahakan, sebab kalau kita usaha dan sama-sama, insya-Allah itu akan berhasil. Tetapi ada orang yang tidak mau ikut. Ada orang yang mengutamakan bulan miladiah lebih dahulu. Memang sudah dia muncul. Tapi sekarang kalau di Aceh, mari kita upayakan bulan hijriah itu lebih utama. Kalau kita mengawinkan anak atau kenduri, kita bilang 11 Hijri itu datang ke rumah saya. Apakah bisa ingat? Kalau di HP itu ada, dua-dua itu ada. Tapi yang kita ingat adalah bulan miladi. Mari kita usahakan. Dan kita tidak ikut merayakan pergantian tahun mereka, bukan tahun kita. Dan kita tidak pernah mencemoohkan, meremehkan tahun-tahun orang. Sebab kalau kita remehkan orang, orang akan meremehkan kita. Al-Quran mengatakan tidak boleh kita mencemoohkan orang lain, sebab orang lain akan mencemoohkan kita tanpa ilmu yang sebenarnya. Jadi perlu kita ingat kepada anak-anak kita yang masih muda untuk tidak perlu ikut-ikutan menggantikan tahun, dan tahun itu akan berganti sendiri. Dan kita harus waspada terhadap keimanan yang ada pada diri pribadi kita. Hadirin berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita niatkan iktikaf, duduk di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, tidak salah kalau kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ini telah kita bahas pada malam Sabtu yang lalu, di mana orang yang mendapat hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Esa, tidak ada duanya. Tetapi kalau kesesatan itu banyak aulia, banyak orang-orang yang berusaha menyesatkan orang lain. Dan orang-orang itu akan dikumpulkan, orang-orang sesat itu akan dikumpulkan pada hari kiamat ala wujuhim, tersungkur. Artinya mereka jalan dengan tangan. Sampai ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana mereka berjalan dengan
tangan atau dengan kepala ya Rasulullah? Katanya, bagaimana orang berjalan dengan kaki, begitulah mereka berjalan dengan kepala di hari akhirat kelak. Dalam keadaan umyan, buta, bukman, bisu, summan, tuli. Di sini urutannya berbeda dengan surat Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuli, bisu, buta. Di sini buta duluan, di sana tuli duluan. Mereka bisa saja tuli, bisa saja buta di hari akhirat nanti, karena mereka mendapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'wahum jahannam, tempat mereka itu jahannam. Kullama khabat, ketika api akan padam, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi supaya terbakar mereka di dalam neraka. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pada malam ini. Dzalika jazaohum biannahum kafaru biayatina wa qalu idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Ini keyakinan orang yang tidak beriman, dan ini balasan orang yang tidak beriman. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dibilang? Dalam Al-Quranul Karim. Dzalika jazaohum, itulah balasan mereka. Berjalan dengan kepala mereka, mata tidak berperan, kemudian bisu, lidah tidak berfungsi, tuli, telinga tidak ada berperan di saat itu. Begitulah orang-orang yang tidak beriman. Dzalika jazaohum biannahum kafaru biayatina. Diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu balasannya, dan kita tidak mau menerima balasan itu. Disebutkan biannahum kafaru biayatina, mereka kafir dengan ayat-ayat kami. Ada telinga, tidak mau mendengar ceramah-ceramah agama. Ada mata, tidak mau digunakan mata melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi susah kita mengimankan orang lain, karena tidak ada orang yang mati kemudian hidup kembali. Jadilah itu yang susah. Kita bilang nanti di hari akhirat kamu akan dibangkitkan lagi. Mana buktinya? Nah, ini. Sekarang kalau kita buka Al-Quran, akan dapat sebuah ayat yang berbunyi, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, atau seseorang yang meragukan hari kiamat berjalan di sebuah kampung yang sudah runtuh.
kampung itu sudah roboh. Mungkin kampung itu kena tsunami. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan lagi kampung yang sudah hancur? Kalau kita orang Aceh tidak perlu tanya. Dulu Walele itu kita berdiri di rumah Panglima akan kelihatan ke laut. Sekarang coba berdiri di situ, tidak akan kelihatan lagi. Lebih banyak rumah sekarang dari rumah dulu. Jadi kita tidak perlu ada hari kita mati dulu. Lihat saja apa yang terjadi di tsunami. Iman kita bertambah tebal. Jadi qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kampung yang sudah roboh ini? Orang itu bertanya, fa amatahu Allahu mi'ata amin. Lantas orang itu dimatikan oleh Allah berapa lama? Mi'ata am, 100 tahun. Jadi orang lihat kampung yang sudah roboh, dia bilang, mana mungkin dibangkitkan lagi. Langsung orang itu mati 100 tahun. Summa ba'athahu. Kemudian Allah menghidupkan lagi orang itu. Qala kam labista. Allah berfirman, berapa lama kamu tinggal? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. 100 tahun dirasakan 1 hari atau setengah hari. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia bilang? Dalam Al-Qur'an. Di mana dalam Al-Qur'an? Surat Al-Baqarah ayat 259. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal 1 hari atau setengah hari. Allah berfirman lagi, qala labista mi'ata amin. Kamu telah tiada 100 tahun. Ini bukti adanya hari akhirat nanti. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat makanan kamu, entah apa makanannya. Kalau kita mungkin nasi, engkau fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu dan minumanmu tidak berubah sedikit pun. Seperti kamu baru 100 tahun, Allah bisa mengawetkan benda itu seolah-olah tidak ada. Betul 1 hari, betul setengah hari, karena makanan itu tidak berubah. Wanzur ila himarik. Lihat kepada keledaimu, tidak berubah juga. Walinaj'alaka ayatan linnas. Sebagai bukti kepada manusia bahwa Allah sanggup mengawetkan benda. Kemudian wanzur ilal izam. Lihatlah kepada tulang-tulang itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami menyusun benda-benda itu. Sudah ada yang mati, dia sudah tidak ada lagi darahnya, tidak ada lagi dagingnya,
yang ada hanya tulang. Lantas tulang itu nunshizuha, kami menyusunnya, summa naksuha, kami berikan daging lagi, naksuha lahma, kami berikan daging. Ini ada dua benda. Benda yang satu tidak berubah sama sekali, benda yang kedua berubah, hanya tinggal tulang saja. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita beriman adanya hari kiamat. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesudah nampak baru orang itu beriman, mengatakan, saya mengetahui bahwa Allah sanggup mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Ini sebagai bukti bahwa Allah akan membangkitkan kita nanti di hari akhirat. Kemudian pakai logika. Sekarang kita pakai logika. Pakai logika, ada sekelompok orang komunis. Komunis itu tidak percaya adanya Tuhan. Lantas tidak percaya adanya hari kiamat. Kemudian mereka berperang. Mereka kalah. Seperti Gestapo PKI. Mereka banyak dibunuh. Kemudian tanya kepada mereka, kalau tidak ada hari akhirat nanti, kapan kamu dapat balasan? Maksudnya kamu dibunuh, kalau balasan yang setimpal, kamu akan membunuh mereka di hari akhirat nanti. Artinya hari akhirat pasti ada menurut orang komunis yang mati terbunuh. Itu logikanya. Yang tadi bukti ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Kejadian orang yang pergi kepada kampung yang sudah hancur. Kemudian kepada orang komunis, kalau mereka dibunuh, mana ada balasannya kalau tidak ada hari akhirat? Kalau ada hari akhirat, ada balasannya. Bahwa mereka bisa membunuh orang yang membunuh mereka sendiri. Begitulah alasan adanya hari akhirat nanti di satu waktu menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, ayat-ayat sebelum ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Allah tidak mungkin menciptakan hari akhirat. Walam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa aba adh-dhalimuna illa kufura. Coba lihat langit dan bumi telah diciptakan oleh Allah. Apakah bumi dan langit sudah diciptakan oleh Allah? Tidak kamu dapat bukti bahwa nanti kamu akan diciptakan kedua kali di hari akhirat nanti? Begitulah logika yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyatakan hari akhirat itu pasti
ada. Jadi ada 3 alasan. Alasan pertama diceritakan pada orang yang meninggal seketika. Ada orang komunis yang mati dalam peperangan. Yang ketiga, Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi berat sekali. Penciptaan kamu kedua kali mudah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah menceritakan dalam Al-Quran berulang kali bahawa hari akhirat itu ada. Qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Dia sanggup untuk menciptakan seumpama kamu. Banyak orang sudah meninggal. Di waktu tsunami orang meninggal banyak. Sekarang sudah lebih banyak lagi penduduk Aceh, sudah lebih banyak lagi dari sebelum tsunami. Itu bukti bahwa hari akhirat itu pasti ada. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Semuanya ada batas. Kamu hebat sekali, kehebatan itu ada batas. Kamu kaya sekali, kekayaan itu ada batas. Siapa yang kasih batas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aba zalimuna illa kufura. Orang zalim enggan mengakui adanya hari akhirat. Mereka tetap kufur terhadap adanya hari akhirat. Kita yang beriman, alhamdulillah, karena keimanan itu kita pergi ke masjid ini atau ke masjid-masjid yang lain untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita hidup di dunia baik dan di akhirat juga baik. Ayat lain, wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu tidak mau beriman, Allah akan ganti dengan umat-umat yang lain. Sanggup? Allah sanggup menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Tak perlu kita tanya pada orang lain. Mereka yang pernah dilanda tsunami akan lihat sendiri bahawa Allah telah menciptakan orang sebanyak orang yang mati di saat tsunami itu. Dan semuanya ada batas. Batas kau pintar ada batas. Tidak ada orang yang pintar semuanya, tidak. Pintar di bidang ini, tidak pintar di bidang lain. Orang kaya, kemudian hartanya itu ditinggalkan waktu dia meninggal, atau harta itu meninggalkan dia karena dia bangkrut. Jadi ada dua, orang meninggalkan harta benda, atau harta benda itu meninggalkan orang yang punya. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang sifat dasar manusia. Di ayat sebelumnya, di malam Sabtu sebelum-sebelumnya sudah saya ceritakan bagaimana orang Quraisy bilang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Coba kami beriman kepadamu Muhammad kalau kamu dapat menggali sebuah sungai. Sungai di Arab tidak ada. Tapi kalau kamu sanggup menggali sungai, ya kami beriman." Tapi kata Allah, kalau diberikan permintaan mereka, mereka akan minta yang lain. Qul
law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbik qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal imlaq wa kana al insanu qatura. Katakan Muhammad, mereka minta itu, mereka minta ini, mereka macam-macam. Katakan Muhammad, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, kalau kamu memiliki semua rahmat Allah Tuhan saya, apa yang akan kamu kerjakan? Misalnya saya akan gali sungai, atau saya akan cari emas, apa yang kamu buat? Tidak ada. Orang makin kaya makin suka uang, makin kaya makin suka uang, makin ada jabatan makin suka jabatan. Ayat Al-Quran mengatakan pada kita mengenai harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Dapat 100, kita minta 5 rupiah, tidak mau diberikan. Apalagi kalau kita minta 100. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dia bersangatan sangat sayang kepada harta itu. Semua orang sayang kepada harta. Boleh sayang kepada harta, tapi jangan dikuasai oleh harta. Jama'a malan wa'addadah, dia kumpulkan harta dan dia hitung. Hitung 1, 2, 3, besok hitung lagi 1, 2, 3. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menduga hartanya itu membuat dia kekal hidup di abadi, dia kekal hidup di dunia ini. Pernah terjadi? Tidak pernah. Orang kaya makan seperti kita juga. Kalau banyak makan sakit, uangnya masih ada, tapi makanan tidak boleh makan lagi. Kalau kena penyakit, asam urat, kencing manis, macam-macam, tidak ada. Untuk apa harta banyak? Makanannya terbatas. Akhladah, seolah-olah harta itu membuat dia lama hidup. Kalau saya sakit, saya pergi ke puskesmas, itu free. Kalau tidak sembuh juga, saya pergi ke Medan dengan harta saya. Kalau tidak sembuh juga, saya pergi ke Jakarta dengan harta saya. Kalau tidak sembuh di Jakarta, saya pergi ke Singapura. Kalau tidak sembuh saya pergi ke Eropa. Ada orang begitu dengan hartanya supaya dia jangan mati. Ada orang kekal? Tidak ada. Dia satu waktu mati, seperti kita juga. Seperti kita yang tidak punya uang, paling-paling ke BPJS kita pergi. Sudah kasih obat, besok bertambah lagi penyakit, lusa meninggal. Orang kaya itu pergi meninggal juga. Jadi uang, harta tidak ada gunanya di dunia ini. Allah Maha Pemurah. Kita ambil harta Allah
tidak pernah berkurang sedikit pun. Tapi kalau kita dapat uang, kita bakhil. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum. Kemudian kamu tahan, sudah kamu ambil, kamu tahan. Khasyatal infaq, tidak takut berinfak. Itu sifat manusia. Manusia bukan makin kaya makin bersedekah, tidak. Makin kaya makin ingin hartanya berlipat ganda. Kalau bersedekah khasyata imlaq, takut miskin. Tak mau dia. Itu sifat manusia. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu maha pelit. Ada uang tidak mau diberikan pada orang lain. Kita alhamdulillah orang Aceh banyak bersedekah. Bagaimana orang Aceh bersedekah? Kenduri. Kalau tempat lain maulid 1 hari, tapi kalau di Aceh maulid 3 bulan. Dan kalau kita pergi maulid, kita harus makan. Jadi tadi Agim cerita, dia 2 hari di Aceh ini seperti 10 hari di tempat lain, karena orang Aceh dermawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan uang yang dipakai untuk bersedekah akan bertambah terus, dan kita hidup berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين